Enggak dong. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Minas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Ja'far, haddatsana Abu Ja'far At-Taimuri Al-Mufassir. Haddatsana Abu Bakar At-Taimuri Al-Mufassir wa nasmatu Dinawari At-Taimuri Al-Mufassir. Haddatsana Muhammad bin Ayyub Al-Attar, haddatsana Abdul Mu'min bin Idris an Ubayyin an Jati Wahab bin Munabbih. Kana ana fi Bani Israil ing dalem Bani Israil sapa rajulun lanang. Kana ana iku Bani Israil ing dalem Bani Israil sapa rajulun lanang. Asa kang dirakani sapa rajul Allah ing Allah Ta'ala mi atasanaten ing 200 taun. Semua mata mengkono mati sapa rajul. Fa akhadhu mengkono arep sapa mata diri-diri ing sikile rajul. Ana wong umur 200 tahun itu pembawaannya maksiat. Pas mati diseret-seret. Fa'al kauhu mongko menibakna sapa Bani Israil ing rajul ala masbalatin ing atase pembuangan sampah, pembuangan kotoran masbalan dan kotoran dan sampah. Fa'awha mongko paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Musa marang Musa alaihi salam. Ani khud fasalli alaih. Ukhruj utawa sira. Fasalli mongko nyalatana sira Musa alaihi ing atase rajul. Kala dawa sapa Nabi Musa ya Rabbi dukungan ingsun Bani Israil ati Bani Israil kabeh syahidin sami sapa Bani Israil. Anahu ana rajul aso kai dirakani sapa rajul ka ing panjenengan atas sanatan ing 200 taun. Fa hamma papan wahyu sapa Allah Ta'ala ilahi maring Musa ha kata kaya mungkin kana ana sapa rajul. Ila anahu kecuali sak temne rajul iku kana ana sapa rajul iku kullama nasyara semangsane buka sapa rajul at-Taurat ing Taurat. Wa nazara lan ningali sapa rajul lasmi Muhammadin maring asmane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabbalahu mongko ngambung sapa rajul ing isma Muhammad. Qabbalahu mongko ngambung sapa rajul ing isma Muhammad wa wada'ahu lan lan sapa rajul ing isma Muhammad ala ainihi ing atase mripat loro rajul. Wa sallallahu maca selawat sapa rajul alaihi ala Muhammad. Fasyakartu mengkoni guru insun dalika ini kono silar rajul maksudnya takbil wawatihi ala ainihi ini. Lalu marang rajul wa ghafartu lan pura insun dinimpau ing dosa-dosane rajul. Wa zawwajtuhu lan ana insun ing rajul sab'ina ing 70 apane khawra'a apane bidadari. Terus niki kitab napa Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya niku kabudute ini sing aran Abu Nu'aim Al-Asfihani niku 430. Imam Ghazali sing terkenal niku kabudute lahirin 450. Kabudute 504. Terus gampangane Imam Ghazali niku lahir 20 tahun setelah kematiannya Abu Nu'aim sinten Al-Asfihani. Abu Nu'aim niku gadah kitab namanya Tabaqatul Auliya. Terus Tabaqat maknanya kelas mentai tingkatan al-auliya pira-pira wali. Jadi gadah kitab namanya Tabaqatul Asfiya, Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Nama Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Beliau di juz 1 mengurutkan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus hampir semua sahabatnya Nabi. Kemudian di juz 2 niku para tabi'in. Termasuk tabi'in yang dikutip itu Ka'bul Akhbar dan Wahab bin Munabbih. Ini rumah tenan nggih nek agama niku kaitane mbek sanad. Mboten akal saja. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'in jalilun, seorang tabi'i yang paling banyak lama sekali jadi orang Yahudi. Ya lama sekali jadi orang Nasrani karena beliau itu peneliti. Beliau menceritakan saya itu baca hampir 700 judul kitab suci. Terus kitab suci ini macam-macam ya, nopo niku maksudnya babi nopo macam-macam. Dan dia Islam menangi sahabat termasuk Jabir bin Abdullah, Abdul bin Mas'ud.
Jadi ini meyakinkan karena semua sanad beliau itu menangi dikonfirmasi, disetujui oleh para sahabat. Jadi siapa gak menangi Nabi tapi menangi para sahabat. Ini penting kalau aturakan nanti ini jadi asasul Islam, jadi pondasi Islam. Nah di antara yang beliau ceritakan adalah di Bani Israel era Nabi Musa itu ada orang 200 tahun tidak ada maksiat. Saking mangkelnya itu sampai orang-orang itu pas mati diseret, fakhodu guru mati diseret dibuat di tong sampah. Tapi Allah itu malah ngutus Nabi Musa dan nyolati. Nabi Musa ya cara saat ini masih Gusti, tapi semua orang Bani Israel menyaksikan dia dari kedua. Jadi pangeran dari pangeran Islam subhanallah, semoga dia itu nak mau Taurat, ono jenenge kekasihku Muhammad tuh nama itu diambungi, dihormati. Gara-gara itu aku matur nuwun, saya nyolati, serasa takok kalau nyolati. Ini menunjukkan betapa tinggi dan betapa harus kita menghormati Nabi itu, mulai namanya harus kita hormati. Meskipun cara menghormati nama itu tidak harus seperti itu. Ini penting kalau aturakan, karena sekarang itu orang mulai meragukan cara pandang Qissatul Anbiya. Jadi yang saat ini nak muji Nabi Muhammad itu ya apik sumbulannya, tapi hanya memuji dari sisi yang bisa dirasionalkan. Yaitu baik, memang semua perilaku Nabi itu rasional. Tapi kelemahannya adalah bahwa munculnya Nabi Muhammad itu dari isu atau gosip atau berita atau apa saja terserah yang istilahkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Mulanya pengaruh Islam itu rada dijeblok tembene daerah komunis. Ini rumah ya, pengaruh Islam rada dijeblok di daerah komunis. Misalnya begini, orang-orang Ansor yang akhirnya menghubungi Kanjeng Nabi, yaitu yang Ansor yang akhirnya menghubungi Nabi, nyafaati Nabi dan Medina. Itu mereka bersaksi, semuanya bersaksi. Kita ini punya tetangga Yahudi. Setiap kali kita konflik dengan mereka, mau perang mereka, mesti mereka itu minta syafaat bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang dari kelompok kami, nasabnya sama dengan kami. Akhirnya kita orang Ansor penasaran, dia itu siapa? Setelah orang-orang Yahudi menyebutkan sifat-sifatnya, atau seorang Ansor itu pas musim haji ketemu Rasulullah Muhammad SAW, dan mereka iman. Mereka iman ini karena ada informasi dari orang Yahudi. Umpama orang Ansor itu kok urip di daerah komunis atau daerah-daerah yang tidak mengakui kitab suci, itu habis Nabi Muhammad. Karena semua orang itu diukur agar manfaat, enggak ngelarang uang, prospek secara bisnis, ya sudah dianggap baik. Kalau enggak ya enggak. Begitu juga orang-orang Nasrani, angger sing masuk Islam perkara ketemu pendeta, masyhur. Sedurunge Nabi Muhammad dadi nabi, kabeh ulama nyeritakno awal mula Abu Thalib, Sayyidina Ali, Abu Bakar macam-macam nanti terbersit tak Muhammad itu calon nabi. Mereka Muhammad kecil pas umur 12 tahun, kira 9 tahun dijak teng Syam, ketemu Rahibun Bukhairah. Pendeta. Jadi pertama seorang Nabi Muhammad itu tentang Muhammadiyah, pendeta. Paham ya? Dan cara ngendikan kan khas nubuwah. Lo bolak-balik cerita tentang mereka temu-temu khas nubuwah. Mulai Ibu Khairah itu ketika belok ya kayak sedikit Ahmad berjanji ini. Afi ainahi humratun istidharan wa alamatil khafiyati taqoi. Cara didelok mripate Muhammad, mulai cara reaksinya pohon. Jadi Nabi nak lungguh ning pohon. Misalnya srengenge kang kulon, pohonnya dipindah kulon. Nak nyetan nggih. Pokoke mimpi Nabi sangko harusan si panasin apa? Sering. Terakhir itu Bukhairah hanya kecewa satu saja gara-gara Allah bolak-balik cerita. Tanya Abu Thalib, ini siapa? Setelah semua alamat terpenuhi itu tinggal satu, kecelakaannya tinggal satu. Ini siapa? Ini anak saya. Lalu kecewa apa Bukhairah? Kok anak jenengan? Ya ini anak saya. Sampai ditanya lagi. Kok anak jenengan? Kecewa betul. Terus Abu Thalib tersinggung. Memangnya kenapa kalau anak saya? Ini anak semua alamat Nabi ada, kecuali karena punya bapak Anda. Akhirnya Abu Thalib cerita, enggak ini enggak anak saya, ponaan cuma bapak yang mati. Terus dibuang ini, jadi Nabi akhir zaman.
Karena mulai tadi problemnya Abu Thalib bilang itu anaknya, padahal alamat itu yatim. Jadi di Taurat ditulis anak ini nanti yatim. Jebule beliau apa? Bapak itu kecewa, meripat terus bener, ganteng terus bener. Terus kabeh bener kecuali sikap. Kata apa? Bapak akhirnya Abu Thalib cerita, enggak itu udah anak saya, itu ponakan saya. Bapaknya sudah mati ketika dia di kandungan. Setiap bumi yang ada ibu Bukhairah. Makanya sampai sekarang di Syria itu ada kami satu Bukhairah. Nama kami satu Bukhairah itu diabadikan. Jangan teruskan perjalanan Anda ke Palestina pada saat ini. Nanti pasti dibunuh orang Yahudi. Walhasil terus Nabi Muhammad itu balik-balik ke Mekah. Mungkin jadi kunjungan ke Mekah, ke Madinah, Yirim, Yasrib. Bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Sekarang kelihatan bahwa semua yang namanya Nabi itu semuanya bergantung pada Sohifah, lempiran-lempiran yang menyiratkan bahwa nanti itu Nabi seperti ini. Saat ini ketok shadaqallahu wa rasuluh. Islam itu teng Cina itu luwih suwi timbang teng Amerika, luwih suwi timbang teng Inggris. Zaman sahabat itu sudah banyak sahabat yang hijrah ke Cina. Tapi Cina itu negara komunis. Sampai sekarang perkembangan Islam itu lambat sekali. Jepang itu agama Shinto, hubungan dengan Indonesia itu lama sekali. Tapi Islam di Jepang ya gitu-gitu saja. Tapi Islam di Eropa lebih cepat. Gara-gara mereka beragama Kristen, Yahudi Kristen itu cepat. Mulanya cara perhitungan ulama, kancanan Yahudi dan Nasrani itu apik dibanding kancanan komunis. Cara ulama kan milih Amerika atau Cina, nak bisnis mesti milih Amerika. Ibu cara tur anak kita tuh. Orang-orang ceritanya yang Amerika misalnya saya tinggi diolah jadi makanan. Nah Cina mentolong ngurangin apa? Agama. Di Amerika itu gak ngarah konten dedek ngalat apa? Baju kita cawe itu, gua aksesoris cawe itu. Nah di Cina biasa konten diolah-olah. Karena tidak ada najis, tidak ada penipuan ngurangin apa? Ngurangin apa? Agama. Ini perlu dimengerti. Nah, tidak ada pilihan. Dan ada pilihan ya Islam dengan Mustafa. Nah, sudah bodoh Islami. Nah, ada pilihan. Faham? Jadi ini penting kolaborasi. Jadi sangat seperti ini. Wahab bin Munabbih itu dulu pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, dia penginjil. Kamu harus percaya bahwa memang Nabi Muhammad itu disebut di kitab-kitab sebelum Quran. Karena andai kan tidak pernah disebut figur Muhammad yang menarik, paling hanya dianggap pemimpin. Leadernya bagus, kapasitasnya bagus, tapi tidak terbersit akan dikatakan Nabi karena tanpa referensi. Jadi disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagian ayat menyebutnya Nabi Muhammad itu sapa? Ini ku Nabi sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Terus wa yukhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Itu nyata. Ini ruwakna. Lari ya ada orang yang maksiat berdua kayak nyata itu sekedar ngambungi asmane Nabi tentang dalam kitab Taurat. Itu udah ada di sepura kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sekarang itu ada kecelakaan besar. Dan ini yang menjadi perdebatan ulama seluruh dunia. Nah, semoga Anda ikut berdebat ini menjadi untuk ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini, di dunia sekarang itu ada dua kelompok besar. Yang satu ini yang podo warasi, saya tidak masukkan yang tidak waras. Semua podo warasi berdebatan yang sama-sama waras. Misalnya orang tawassul, Allahumma inni atawassalu ilaika bi habibika Muhammad, misalnya tawassul ya sebagai Nabi Muhammad yang tidak wali, yang kalau wali kan khilafnya lebih rendah lagi. Ya, bagaimana ulama sami-sami saya. Yang Nabi aja, ini yang Nabi dulu urutannya. Kalau orang ahli sunnah cara berpikir, orang tawassul nyebut Nabi Muhammad, itu Muhammad sebagai babuhul a'zam, bahwa Muhammad adalah pintu menuju Allah. Wasilatuhu ala azim, bahwa kita tahu Allah, tahu sholat, tahu zakat adalah karena Nabi Muhammad. Berarti ketika ini atawassalu ilaika ya Allah bijahi habibika Muhammad bibabikal azim, saya tawassul dengan kekasihmu yang bernama Muhammad.
Berarti nyebut Muhammad adalah nyebut pintunya Allah. Dan orang nggak mungkin masuk rumah tanpa lewat apa pintu. Karena dia tahu caranya baca tasbih ya, caranya Muhammad baca tahmid macam-macam. Yang kelompok satu ini masih waras, masih normal cara berpikir. Cara berpikir nyebut Muhammad itu nyebut makhluk. Berarti ketika sa'al Allah Ta'ala wa zakarta Muhammadin asyraka ma'hu ghairah fa inna hadza makhluk. Saya tak cara berpikir, kowe nak nyebut Muhammad ketika donga berarti nyebut makhluk, berarti kowe menyekutukan Tuhan dengan makhluk. Jadi sing sitok eling Muhammad langsung eling kemakhlukan itu. Sing sitok eling itu berarti pintu. Itu jadi perdebatan ila yaumil kiamat. Lha saiki didelok kontak. Mulane sak niki repot. Wis ngoten. Ya zaman wis ora debat itu lan amalukum sembul. Lantaran Sayyid Muhammad tadi duka. Nak kowe miripno wong mara kuburan sekali-kali rungokno inceng muni njaluk kuburan apa muni ya Allah ya Allah. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Mai cek nak muni ya Allah. Wong kadang mara kuburan ini nek mayit. Ya misalnya gua mau kuburan Mustafa nanti kok iso mbok arani tawassul di anu Mustafa nanti ngene Gusti iki kanca kula dosane kathah jeneng sepuro. Iku menyek ta tawassul. Ya kok iso mbok arani jaluk kuburan kadang mau kuburan itu malah menyek mayit. Ya ora mayit kula tersinggung jaluk di jaluk sepuro Mustafa tersinggung. Dia semangat sakmono apa nyafaat aku. Lagi pasti rumah masuk, oke darah di musyrik sih, rumahnya. Makanya kita ini mengikuti saja ulama. Mengenai ulama itu berat ya. Kalau sudah perdebatan, lo beda kayak kasus Jombang itu gampang. Maksudnya kata orang sepakat dengan dia menuai orang-orang repot. Itu korban tahajud menuai. Gara-gara khusyuk tahajud baru untuk wangsit. Jujur itu nggak tahu tahajud kan untuk. Itu nggak tahu tahu. Mana cuma salah pulau. Dan tahajud ngopi ya. Malah repot. Mau bisikan ini mereka kurang gaul, kurang apa? Mereka gaul agak ngalami macam itu. Wangsit macam-macam. Soalnya aneh. Ini penting kalau aturakan. Itu akan dilayani kiamat seperti itu. Mulanya lebih penting ngaji be ulama dan sampai ngerti duduk perkara ini. Sampai kiamat kita akan cara pandang itu seperti itu. Kalau jamin sampai apa? Sampai kiamat. Ya karena seperti itu. Sudah dunia cara pandang seperti itu. Jadi sing sitok nyebut Muhammad itu pikirannya langsung ngidabuh azab. Sing sitok ini asyraka billah ghairahu, dianggap melibatkan makhluk disampingkan dengan Allah. Lapunane kulo tiyang Yahudi pinter-pinter omong. Percaya Nabi Muhammad tapi pinter. Kulo gadah cerita kata. Saya baca kitab Asbabun Nuzul itu banyak sekali. Kanjeng Nabi anate untuk wahyu mayyuti Rasulullah faqad atau Allah. Semasyhur ge sing sampean roh ngono. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang panjang kepengen taat dengan Allah ngerana taat wis padha karo taat Allah. Cara yang di depan umum, ini saya ulang lagi di depan umum. Ya menerima dengar umum juga di depan umum, krungu kabeh. Lha krungu kabeh di depan umum. Cara yang ini intazir ya Muhammad, coba tunggu dulu apa yang kamu katakan tadi. Man atau ani faqat atau Allah. Kemudian nanti membahasakan pakai bahasanya Rasulullah, pakai bahasa manusia. Kalau tekorannya akan maju di Rasulullah fakot atau Allah. Nanti membahasakan pakai bahasa manusia. Man atau ani fakot atau Allah. Waman asoli fakot asallah. Terus orang Yahudi itu bilang gini, ulzuri ila Muhammad. Ini adalah Muhammad. Tambah sulit, tambah parah. Dia itu orang paling semangat melawan Kristen, melawan Nasrani. Karena Nasrani mendewakan Isa kayak Allah. Nasrani memposisikan Isa kayak Allah sampai disembah, ditaati. Ini Muhammad tua-tua malah ngomong. Kita ada apa kayak Nasrani? Maka menjadikan kedudukan Anda persis seperti kedudukan Allah. Iya kejajal. Di depan umum, saya di depan umum. Wah, saya ini terkira tahu mikir gue. Ya alhamdulillah mikir gue bener. Tajane mikir cerdas barang. Alhamdulillah. Jadi, apa itu jadi masalah?
Lalu mulai disebut layam bi alsinatihim wa ta'nam fiddin. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Litahsabuhum mal kitab wa ma huwa minal kitab. Jadi mulai disebut pinter. Terus pokoknya yang itu awal aisyati layam bi alsinatihim wa ta'nam fiddin. Nabi misalnya orang ngendikan ngono dianggap lho kersane Allah piye to mat Allah ora ketok ora tersentuh ora ada master percontohan sing ketok. Wes barang kanjeng Nabi ngomong no ati dadekno master pengiran percontohan ngerti aku to apa jare ki anti Nasrani wis iki posisimu koyo pengiran. Ngerti aku kowe padha karo beto apa. Ya akhirnya Nabi Muhammad udah dari pengiran wis amat sabar wis ngono. Nah kok riwayat kedua ana cerita niku. Nabi Musa niku semua aktivitasnya disalahkan Bani Israil terus matur pengiran. Ya Allah ikhbis anni kalaman nas. Mbok kula niku jenengan paringi rezeki supaya wong iso ngomentari kula. Ngomongane sing ngomentari kula tersetrut tak peles pokoke iso ngono. Kamu dia sing biasa maca hisab lah. Sing gedhe terus setrut apa. Jadi Allah sasa aku sing pengiran yang bisa komentar kowe terima Nabi. Mulai sebagian lewat hada syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'hu bika. Lu dikomentari wong sesuatu yang tidak salahkan untuk diri saya. Aku sebenarnya dikomentari wong menengah itu terima Nabi kok geger. Wis kepen. Ya aku rak sing gawe mereka sing ngerseni mereka. Lho aku disaingi mereka melakukan kemusyrikan tak barno. Jadi pengiran aku sebenarnya dikomentari bener terima kowe. Akhirnya nabi-nabi itu tenang dikomentari ketika dawuh pengiran. Jadi kita ngomong kiai mubalek gak dikomentari wong. Tersinggung kan. Ayo rapati alim, amatir jare boleh jadi amatir. Jenis tenang. Ana donga wong donga kowe donga enak ramadi, kowe dongane ramadi, malah keren. Manusa ora pangeran, dadi ngobos ya apik wae. Aku bolak-balik soal calon bupati, Gus dongane dadi bupati ngene. Tak jawab. Mau nak mandi, dia bagian dengan mandi. Nak mandi dia dengan nak pangeran rawat wajib mandi. Mau tak mau nih, habis betulan dengan ini kau rayu bos. Sebenarnya itu, sebenarnya orang pengaruh ini pangeran harus ada apa? Mandi anak-anak. Betul-betul dia mau mandi tenanan, dia kan mati kusel khotimah. Aku mau urusan dia lah, apa yang mikir ketenanan? Aneh-aneh. Lalu ikut dia. Tapi iku luwih apik timbang komunis. Kalau balen iku tetap luwih apik timbang komunis. Ulama top sak donya ketemu Paus cek sambung. Wong Nasrani ketemu Islam cek sambung karena figurnya sama, figur yang disebut tokoh idolanya sama. Ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim. Mereka nyebut paling beda David, Musa, John, Yahya dari John Bogono lah pokoknya tadi. Tapi nama yang disebut sama. Sama-sama jadi master, jadi idola. Coba kalau kamu nyebut nama-nama itu di orang komunis. Musa itu sopo, Ibrahim itu sopo. Pusing gue cara ketemu. Ini Islam Nasrani itu jadi sambung. Isa oke, sama-sama tokoh populer Isa. Penerangno itu Abdullah wa Rasuluh. Kalau nganggep Isa itu Trinitas, Saklisu Nabo, Salasa. Tapi kan sambung, jenenge Isa itu sama-sama orang yang harus dihormati. Tapi gue ketemu Cina, wong komunis. Isa, man siapa dia? Dia itu orang mana? Tokoh apa, pernah presiden apa enggak, wajib batas. Karena tahunya orang besar itu, misalnya jabatan apa, politik. Itu sirine kena apa, ulama se-Indonesia riyen ketika Bung Karno, ketika Pak Harto kabel, itu sing anti undang-undang untuk komunis. Padahal mereka pernah berkawan dengan partai-partai Kristen, misalnya dengan Parkindo. Kalau ini anak kiai, butuhnya kiai jadi roh. Saya punya sanad betul dialeknya Kiai Maskur, dialeknya Gus Wahid. Dialeknya buyut-buyut saya karena tadi nggak ada harapan dengan komunis kita itu karena nggak mengakui kitab suci. Saya ini yang nulis goblok baru, asal non muslim digasak. Saya seru saya ini zaman seru. Anak sing khusuk ya pintu kadang tak wangsit barang mau paham. Anak sing rasional malah apa-apa. Ya seperti itu. Tapi kira usah gelong pengiran digelar. Paham ya pengiran apa? Digelar. Ya Nabi Muhammad cek repot dadi nabi. Saat ini kaya enak anggere wong ngaku nabi. Ora paham terus. Kalau rasa dijak diperiksa wae teng psikiater. Udah tak kalau tangga iki diutang piro gegere ngono. Ngono ditanggapi. Kuwi nate diparani diangkus
Teng daerah mriki kira-kira 7 kilo dari daerah saya wonten aliran sesat ndarani ngeten-ngeten. Wong pira kan setunggal. Sono riyen santri kula, santrine bapak riyen. Kula jenengan mboten. Oh, ben. Ana wong waras kandhane ya. Mun ruwet nanti pun ruwet. Di sampean sakniki ngaji kula bener to. Tapi kitab Khilyatul Auliya ini kitab Master Ihya. Terus kitab itu 12 jilid. Itu Imam Ghazali di akhir karangan Ihya ngendikan fa'alaika bimuwazafati kitab Khilyatul Auliya. Kamu harus sering-sering baca kitab Khilyatul Auliya. Jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memo Imam Sinten. Karena itu tadi kelebihannya kitab-kitab kuno yang diceritakan orang-orang Nasrani, maksudnya rahib Nasrani. Itu Rasulullah itu memang populer betul. Sehingga Waraqah bin Nawfal ini cerita-cerita yang nyata. Biar sampai ngerti Nabi Muhammad itu sekedar leadernya, kepemimpinannya tidak, memang maktub sudah ditulis. Khadijah itu anggap baik umur 40 tahun, Nabi Muhammad umur 20 tahun. Masyhur, semua tarikh bilang begitu. Khadijah itu punya paman namanya Waraqah bin Nawfal, itu penginjil. Wa kana tanassara fil jahiliyah. Dia itu orang Nasrani yang pengagum kitab suci. Itu bareng ada gosip Muhammad itu mengalami seperti itu. Khadijah itu nyuruh namanya Maisarah. Maisarah itu di Arab jeneng lanang. Jadi Maisarah, kamu ikut Muhammad. Dia sekarang mau ke Syam. Catat semua apa yang di alam Muhammad. Baru di Maisarah bersaksi betul bahwa di perjalanan tuziluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Soalnya aku Muhammad itu bahwa nak tuziluhul ghamamah memerang tinggi di mendung tuti'uhus sahaib. Diceritakan sama Maisarah. Akhirnya Khadijah itu yakin pasti Muhammad itu yang nanti calon nabi. Mereka wong-wong sing ngaji Taurat dalam bahasa Taurat, bahasa Syriani lah, bahasa Ibrani, bahasa yang Palestina, yang mereka. Niku tulisannya kan nun ha nun alif. Wong Israeliani nak maca munahama. Munahama maknanya yang sing terpuji. Disalin Injil pasti itu mayoritas Kristian Romawi, bukan Romawi Italia, Romawi Persia, ya Romawi putih Persia. Ini nak maca itu Heraklitus, wis nganggo S, Heraklitus. Lalu itu pokoknya maknanya itu orang yang terpuji. Terus disalin jenenge Muhammad. Mulane tadi Nabi jenenge wasamihi dawadatihi Muhammad. Di ibu era roh. Kenapa dinamakan Muhammad? Soalnya ibu itu untuk wangsit. Pokoknya anaknya jenaknya Muhammad. Sehingga Waraqah tahu betul. Kok maknanya itu Muhammad sampai munahama itu foto, sampai bahasa Syriani itu foto, tekan harus dibelok dengan bahasa Romawi itu foto. Dia tidak pernah zina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah punya masa lalu yang buruk. Mis paling saiki. Ya problemnya itu barang Khadijah wis yakin Waraqah senatu jebule nabi-nabi. Walhasil akhirnya nikah, Nabi Muhammad umur selalu, Khadijah 40, gak nabi-nabi. Walau setelah 15 tahun, terus Nabi Muhammad mulai yatahab babu ilahil kholak, senang nyepi, terus yatahab nasufi wari khira itu. Sering nyepi tengkuwa khira, macam-macam terus. Setelah itu takut, ini rumah jadi bedanya Nabi palsu di orang itu gampang. Jadi Nabi pun aslinya lebih tenang, dia rasakan tenang. Nabi Muhammad itu melayu, kok khira itu melayu, ketakutan. Karena dia ngira di alam itu malah maut, kematian. Saking takutnya pusat puasa pun pucat. Terus mendikan Khadijah dasiruni zamiluni. Kuat takutan. Aku itu mau mati. Mereka aku ketemu ini. Jadi aku kemuli. Takut. Tapi apa kata Khadijah? Ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Nanti kan Khadijah tidak baca kitab-kitab sebelumnya. Tentu seperti itu malah tukang tolak angin. Malah tidak. Betul ini logikanya. Khadijah malah seneng. Mereka semangat kalau 16 tahun tanpa orang ada perkembangan. Lah kan iso kan umur selawe, Nabi kan jadi Nabi umur 40 kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa wae. Dinten-teni ora dadi. Nah, Khadijah itu tenang, malah seneng. Ini yang saya tunggu-tunggu. Paginya langsung dikonfirmasi, digandeng, dicak Waraqah bin Nawfal. Itu semua cerita seperti itu. Semua ulama punya sanad seperti itu. Dicak Waraqah bin Nawfal, komentar Waraqah malah lucu men, lebih spesifik. Ya ibna akhi, na'udan ya ibna akhi, hada namus alladhi ja'a bi Musa. Nah darane
Namus Jibril, namus wong Arab darane namus. Itu namus yang datang ke Musa. Terus kula cek apal kate Waraqah sing diriwayatno Imam Bukhari. Ya letani fi hajat an fi akhrajaka qaumuk. Wis menake donga kumpul pas kowe diusir, kok aku cek urip. Wong Nabi mulai kaget. Awamu khrijiyahum, apa betul mereka ngusir saya? Karena zaman itu Nabi diperlakukan secara terhormat, beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik, tidak pernah punya kasus kriminal. Aneh kalau beliau diasumsikan suatu saat diusir. Jadi Waraqah, enggak ya Nabi. Orang kayak kamu pasti nanti ngalami diusir. Itu diceritakan Waraqah pertama jadi Nabi, 1 hari jadi Nabi. Padahal pengusirannya 13 tahun. Kemudian karena Nabi di Mekah 13 tahun Ba'dal Bi'sah, berarti sekitar umur 53 baru Nabi ngalami pengusiran. Itu dikatakan Waraqah zaman Nabi jadi Nabi baru 1 hari. Lalu disebut amlam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa. Semua itu melibatkan suhuf. Innaha adalah fi sufil ula suhuf Ibrahim Musa. Jadi semuanya itu melibatkan lemburan kitab suci. Artinya sekarang kalau Rasulullah mengatakan bahwa dia itu Nabi akhir zaman, Taurat Injil juga mengatakan Nabi akhir zaman, ini serah bakal Nabi, itu usah rasional. Itu tadi risiko kamu muja Nabi dengan hanya rasional. Nanti kalau ada orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik, dengan macam-macam, jangan-jangan buat Nabi bisa. Itu bahaya. Makanya ulama itu punya kepentingan cerita kitab-kitab Taurat Injil, karena Nabi ini butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wal Injil, harus ada padanan. Itu referensi itu ada di Taurat, ada di. Tapi Nabi Muhammad itu serius lagi, bisa lucu. Lo apal bagian Bukhari, Nabi nanti ngedikan sahabat dia dikuliku suka Mustafa ini. Mana juta-juta sering malah untuk wangsit, malah repot. Sampai itu terus kena orang wangsit. Mereka rapat khusus. Lalu nanti dari itu juara yang semua itu. Kiranya boleh ngopi, atau ngopi terus. Udah seneng pangeran terus sinau kan ya. Sinau kitab-kitab wali. Kalau ini diijazahi bapak, hak kena muji pangeran anut wali wae. Mereka kadang mujimu itu salah. Wali menganut gurunya sampai kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak mikir dhewe nak salah malah repot. Lalu kita mikir anu takwa nak malah beneran. Pikiran dhewe kadang salah. Mereka yakin yang salah itu, sama abid-abid sing bodho. Masyhur cerita ning hikam. Ono ulama, abid lho ulama, tukang ibadah. Nek bengi ibadah nak rino poso, memang klepel nek nasib. Mergo ndekne iki mangan sehari-hari kudu kerja manual ning pasar. Tapi dia ini rezeki itu si abid mantep ra kepen sugih. Matur ngene kok ya Allah Gusti, kula ini jenengan person, kula mboten kepen sugih, kula kerja mau mangan demi sesuap nasi. Ceinane kula dadi manul teng pasar. Manul tukang angkut barang. Hamal barang Arab barang, tukang angkut barang. Dia jangan paling rezeki sing kula tambah kerja. Mun kula ini jenengan person ambek kula wis tegane ibadah mbek jenengan, kula mangan mung syarat tok. Mesti ora kepen di Alpa ora ben di Universitas ora. Terus kecewa deh nek mangan tok kok buruk. Walhasil kan beberapa hari dia itu tidurnya orang sebagai jerian di harus di penjara berisi orang Sulman sore orang Sulman terus protes deh Gusti kenapa jadi LP harus di penjara terus cari pengeran tentang hadis suara lagi ada yang kepengen rezeki tambah kerja lagi ini kan dulu menerima sesuatu masih kerja kemudian rezeki tambah yang dituduh malam nih penjara akhirnya tambah rezeki tambah kerja. Ora iso terus mengira, maksudnya ndak begini. Pokoknya kadung ngono. Ini dulu nak keliru repot. Mana saya Aisyah itu pinter, masyhur dengan Aisyah. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka fi abduka wa rasuluka Muhammad wa asta'izu bika masta'adzam habibuka wa rasuluka. Gusti bae kula ini njaluk napa sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Iki kula istiadah napa sing nanti diistiadahi Nabi Muhammad pun ngoten mawon. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis dari malaikat apa nyalahno piye ndene. Wong nek cara fikih wong latin mayit ora jenenge kan usolli ala man shalla alaihi imam Allah akbar. Kalau nyelati ya amat ngarepe. Lah repotnya nek mati ya salah. Padahal diri dia anut. Bendera kula yo ben biaya bermulati dadi imam sitakok. Iki mayite lanang to itu. Amin.
Kalau nak menwedok terus geser temen. Temen-temen nak latih baik posisi dari diri. Saya aneh posisi. Ya anak lanang posisinya nanti. Pinggir sirah. Begitu loh. Nak cara didi nanti. Lor ya. Gak usahnya nih cara didi lor gitu. Sirah gitu. Mungkin posisi sirah ya. Gitu. Lor ya. Mustafa. Gitu loh. Kita macam itu loh. Kalau nanti kalau gambar Mustafa ini fokus posisi. Ya sebenarnya Mustafa mati lor sih terus soft. Terlor. Biasanya kan memanyu biro. Nak apa pun biro. Gelombangnya memanyu. Kata ya. Nah ya gue cuma terlor terus tidur. Wah angel temen. Datang daerah pulau sepakat lor. Terus nak maju dari lanang mamur untuk mantep ya. Mungkin tidak ya. Nak maju dari itu tengah ya. Sokong jadi batu. Sokong tengah. Ya serang. Jadi kalau ni sering cari mami, kalau ni jarang mimpin, boleh jarang tampil lagi nak madu, jangan datang masuk ke mami pula. Sampai di toto ben, ini bagus, dah bulan ni itu, sementengah ni, ada lanang ya, mana tu? Jadi kalau kita tani, terus sampai kudu ngerti, terus mulanya ketika wong Romawi ni ku, apa? Wong Romawi dek wong Persia, riyen kekuatan politik apa huli batirun fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim sahih. Pun kalau balik malah yang cerita Muhammad. Kanjeng Nabi nate guyon ngoten. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisatma Quraisyin wa la'nahu. Ya kalau balik malih. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisatma Quraisyin wa la'nahu. Itu riwayat Bukhari. Sahabatku, kau orang tahu gawe ambek aku. Cek pinter ya pengiran gawe jenengku Muhammad. Karena itu tadi nama ini penting sekali, kata kunci bahwa dia nabi itu karena namanya Muhammad, karena sama dengan terjemahan tadi Munahama sama Farkolitus tadi, Firaklitus. Ternyata nanti itu jadi guyonan nabi untuk sahabat. Aku sebenarnya Muhammad itu Allah. Dulu lah, bininya Abu Jahal be Abu Lahab, nak pengennya aku. Kalau orang Arab orang mana Muhammad manusia yang terpuji. Jadi misalnya Abu Jahal ini jancuk ya orang terpuji kan aneh kan. Jadi Abu Bakar ya Abu Lahab juga benar. Wakil aneh Muhammad berarti kan kakek aneh orang terpuji. Jadi bingung. Jadi Nabi mulai gula-gula gara-gara kisah Abu Lahab Abu Jahal sahabat-sahabat kan ada tidak lah. Wong kisah aku rak. Walaupun Mustafa aku berat. Mereka maknanya wong pilihan. Padahal apa boleh? Tapi untungnya wong Jawa kan gak paham maknanya tadi. Nah makanya Abu Jahal pun mantap benar. Tekan jenengnya Muhammad, mesti tekan jenengnya kok. Lalu dia nak misalnya kan, angel kan? Jadi yang bermisalnya diguyo ke bujurnya Abu Jahal, bujurnya sering nanya dia. Mereka nak cerita, wah mau ketemu Muhammad tak bisa. Ketemu Muhammad tidak ida Israel, tapi kan baru diterjemah aku ketemu yang terpuji. Bingung nak boleh nak cerita itu. Kemudian nanti ngendikan ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa annisat ma Quraisyin wa la'nahum. Deloklah pangeran pinter. Supaya membelokkan saya dari dipisah yang musyrik. Saya rasa seneng aku ngundang tetap Muhammad. Mungkin arah Muhammad ramai lagi, dan jenenge Muhammad. Bisa ngobrol nak bicara Muhammad tahu. Ini nabi terjemah. Orang terpuji di sini ya. Lalu nak santri Abu Jahal goblok pisan. Oh, kiai ku ngakoni Muhammad. Lah ya misalnya penggemar Abu Jahal, kerungu Abu Jahal minum Muhammad jadi penggemar. Oh, baguslah sekarang imam kita sudah ngakui kalau Muhammad orang apa? Bingung itu. Amalan yang berperang Badar, Abu Jahal ngundang buat Nabi Kapsya. Mereka Nabi Muhammad itu murba itu disusui Halimah Asadiyah. Dan itu dua orang lanang jenenge Abi Kapsya. Lalu mau Abu Jahal nak ngundang bersiap Nabi Kapsya. Anak Kapsya perkara ini kebingungan. Lalu nama Muhammad. Dan sampai ngerti, jadi ngaji buat ulama kan. Mulanya ini Quran diulang-ulang amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa. Inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim Musa.
Jadi agama ora lepas saka kitab-kitab samawi mulai zaman Nabi Sis, Nabi Idris sampai Nabi Musa, Nabi macam-macam. Termasuk kitab-kitab sing ora kitab papat wae. Sama kaya mau papat Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jadi di luar itu ada suhuf. Suhuf itu lempiran-lempiran sing dadi panduane Allah Subhanahu wa taala ning para nabi. Nah, itu Wahab bin Munabbih balik niki. Itu orang paling banyak baca sohaif kitab Samawiyah. Itu diantaranya ada cerita seperti itu. Mulanya kira usah kepikiran, nak nyebut Muhammad itu berarti nyebut makhluk di depan Allah. Tapi dia nyebut Babuhul A'zam. Terus Muhammad mendikani gini, komentarnya masuk akal terus ini. Lagi pula orang nyebut Muhammad lalu spontan ingat kemakhlukannya atau kebasariahannya. Itu mirip cara pandang orang kafir. Setiap orang kafir tidak iman sama Muhammad atau sama Rasul mesti alasannya in hadza illa basarun mislukum. Bahwa ini manusia persis seperti kamu. Faham? Setiap orang kafir mengingkari Nabi mesti komentarnya dia itu tidak lain kecuali manusia seperti kita. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Paham belum? Jadi tidak ada orang kafir yang diceritakan Quran kecuali ketika nyebut Muhammad atau Nabi Hud, Nabi Soleh, kecuali spontan yang diingat adalah dia manusia seperti kita. Lalu kita bedanya apa kalau nyebut Muhammad kemudian yang teringat adalah kemakhlukannya bukan sebagai Babuhul A'zam. Paham belum maksudnya? Makanya ini oke lah, pokoknya meskipun kita tidak semua bentuk doa itu tawasul, tapi ya, yang tawasul jangan dihukumi musyrik. Khusus Nabi Muhammad, kecuali yang lain-lain mungkin ada masalah sedikit. Ya masalahnya tadi misalnya kita tawasul Mbak Mustafa, Mbak Abu Ali, jebule ini kebuki mungkar nakir, kita kan tidak tahu. Mbak bujo-bujo Mbak tawasuli, jebule ini masalah internal. Ya kan mungkin, meskipun sudah tidak boleh, tapi kan mungkin. Tapi Nabi Muhammad kan tidak mungkin. Makanya ada bedanya yang khilaf antara Muhammad dan ulama. Cuma itu tadi cara kula wong mara kuburan ulama alamara mungkin sirung. Tapi ngene wae cek dongakno. Ayo wis sowan gurune wis mati ulama. Mesti kan ya kan wa maghfir lahu wa afihi wa fu anhu malah dongane ngeper. Ingkana musliman Gusti. Itu kan nanya guru itu. Gusti kalau baik ya fasid fesan. Terus kemungkinan kedua wa ingkana musliman. Lalu nak diterjemahkan ini. Gusti ini guru saya. Kemungkinan pertama dia baik. Kalau baik lipat gandaan kebaikannya. Kemungkinan kedua dia itu buruk. Kan wa ingkana musliman berarti kan. Ya maka ampuni. Berarti orang lainnya kan. Kau kan gak mantep guru mesti aman. Tentu dengan lu. Nah ya cara diterjemah bahasa jurnalistik ini Gusti ini guru saya. Ada dua kemungkinan. Satu enggak ada musiman ya fazid tulisan itu. Yang kedua wa enggak ada musian fatajawas anhu. Dan misalnya gurumu tersinggung cangkemnya mus. Namanya apa wae ya namanya apa wae rasa muni wa enggak apa musian. Enggak ya andai kan ngeper kan boleh dulu kan. Jikalau dia baik, ya kebaikannya kau terima ya Allah. Tapi jikalau dia buruk, ya cara gurumu wali. Jikalau dia bagus karuan apa? Ya artinya bagaimana mungkin seperti itu darani jaluk kuburan mengenyak ngono maksudnya mengenyak mengenyak. Mulanya dari saya Zabidi senyari Ihyan kalau saya belum pernah dapat takbir seperti yang dikatakan saya Zabidi. Sarah Ihyan itu dari orang kemarin 1300. Jadi Ihya itu di karang Imam Ghazali itu tahun 600. Ini nggak ada yang berani nyarai sampai 600 tahun kemudian. Padahal semua ulama itu peregang apa Ihya. Saya jadi itu yang masih turunan Rasulullah, dia mengitrati Rasulullah itu mendikan begini. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Saya ulang lagi. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah, umat ini. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Sama dengan Muhammad dengan Sayyidina terserah lo debat mana. Nah ya semua Sayyidina terus itu repot. Repotnya kan nak mau syahadat dia jangkar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lan aku ini sayyidina la bin sopan. Lah kabeh ini nak bisa hati dia muni Muhammadur Rasulullah. Kok ana mati la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sayyidina. Kowe ora usah fanatik temen-temen. Kene muni sayyidina ya biasa ora ya biasa. Kalimat syahadat ono sing nganggo sayyidina. La ilaha illallah. Masjid-masjid masih masjid yang lain tulisannya Muhammadur Rasulullah atau sayyidina Muhammadur Rasulullah. Melarang berdibantah tiang-tiang enggak usah sayyidina Pak, kita enggak usah sayyidina juga sering. Masjid-masjid itu enggak usah sayyidina apa kek ya sering wis biasa ngono kok geger. Mereka ada dua anak muda yang sama-sama fanatik firqahnya Asobiyah. Sing ngrasita ora untuk ibu-ibu alim pidato assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ora taala. Sing pidato kedua fanatik nak lafaz kok hadis rasa ditambah. Ini iso muni. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Ya Allah. Lah Allah diswati ta'ala ora oleh. Sing sedekah warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sing suwe bareng pidato kedua. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Lah sudah debat. Sayyidina Muhammad tanpa Sayyidina Rasulullah. Ngono kok geger nganggur. Mana-mana. Mulai rasa berdebat. Is biasa kita muni Sayyidina ya sering ora ya sering ini biasa. Sahabat riyan muni ya Rasulullah biasa, ya Muhammad ya biasa. Muni nganggo ya Maulana Muhammad nggih biasa. Ya sebenarnya ya seperti itu memang itu dialek. Ya memang itu nomor dialek. Ya biasa saja. Karena masalah dialek itu kan kita tidak pernah tahu itu bahasa Indonesia atau bahasa lokal. Jadi kalau dalam penelitian ulama itu begini ya. Kalau mata itu maknanya meninggal, mata itu meninggal itu bahasa nasional. Sehingga nyuwun sewu Muhammad ya mata, Bilal ya mata, bahkan sahabat yang paling biasa Abu Hurairah ya mata. Ini nyuwun sewu misalnya nanti Abdul bin Ubay orang munafik ya mata, Abu Jahal ya mata. Kemudian bahasa nasional itu di Mekah juga ada bahasa lokal disebut kalau misalnya Rasulullah itu tuwfiya Rasulullah. Napa? Tuwfiya Rasulullah. Bukan mata. Tapi Quran istilahkan pakai bahasa nasional, makanya afa'in mata au qutila Nabi Muhammad disebutkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun karena pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Nasional. Pakai bahasa nasional. Ya seperti itu. Kalau balik-balik yang Said Zabidi. Agama Islam ini sudah melewati fase-fase terburuk yaitu lahir setelah agama Nasrani. Yang mendewa-dewakan Isa seperti itu sampai Isa itu Trinitas Salisun apa? Salasa. Satu dari tiga unsur manunggal apa? Tuhan. Agama kita ini mengajari kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma adalah subjek Allah, pelaku sejarah, pelaku semua kebijakan. Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu, dalam siakul kalam adalah objek. Objek itu yang mendapat. Kalau kalian mengenal lagi, Allah berarti Allah itu subjek pelaku, bahwa Allah yang memberi anugerah. Anggapnya Allah yang memberi anugerah. Kemudian Muhammad posisinya apa? Objek yang mendapat anugerah itu. Justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah, kayak Nasrani memposisikan Isa kayak Allah. Karena orang Islam ini ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad. Kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini objek akan menyamai subjek. Faham juga maksud? Fawwah wa fa'il, fawwah wal mukhtar. Allah al-fa'ilul mukhtar, zat yang melakukan semua kebajikan, zat yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan. Itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan Allah kepada. Bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan? Wes apa aku anibillah umat ini. Nak musyrik kemungkinannya kecil, mendudukkan Muhammad ke Isa itu kecil karena yang mereka pakai adalah wiridan sholawat. Berarti kan sekali level kan Allahumma itu Allah pemberi, Muhammad yang ya. Mungkin enggak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah? Enggak mungkin kan? Itu hebatnya saja. Itu wes agama ini selamat dengan redaksi. Wes orang dengan itu ulama. Nah ulama mau selamat itu dagang kan? Utang ate mau selamat sama ini kasih. Dua karab mau selamat sama ini. Niku yang dagang orang ono filsafat selawat ini orang ono. Tapi yang bener bira-bira belum macam apa selawat. Sing dihitung-hitungan jurine dari ulama wae. Lah kula ini pun kena pengaruh saya Zabidi. Lalu kalau maca selawat itu Allahumma
subjek ya. Sholli ala Muhammad. Oke, nah bagus lah, ini tidak mungkin umat ini melakukan kemusyrikan. Muhammad disamakan dengan lali karpe ya, yakin nih semua selalu boleh ini lali karpe. Mereka terus bangga beredaksi sholawat. Bahwa redaksi ini penyelamat dari kemusyrikan. Kau tahu itu sholawat kayak apa? Raimu ketororo tahu yakin ya. Aku nih saya ini nurung sudah mau sholawat kayak boleh ini boleh nih. Gue nak pergi rontok, mau pergi warai. Wong kula niku kagum tenan. Wong kok alime ngono. Harus patang jus ini disarai ini 14 jus. Wah kondang tenan. Kula mah tiap hari maca. Ditilem wong kok ahli maksud kondang tenan. Ya guys kapundhut. Are sing urip-urip kok terus kula ngenteni maklari ilmu. Wis maklari ilmu wis komuko baru kangge terus baru kami sudah yakin. Bagi giling-gilingan kan. Orang mungkin rasa khawatir nak umat ini menyamakan Muhammad dengan Allah. Orang rasa khawatir umat kafir yakin nak dulu masalah Muhammad bu artinya dia ya Allah berikan sholawatmu, berikan rahmatmu kepada orang yang namanya Muhammad, kepada Nabi yang namanya. Soalnya merjemah piwai Allah itu al-fa'ilul mukhtar, pelaku utama, Nabi itu mau objek. Dengan demikian gak mungkin orang yang Islam paling geblek lah. Darah Muhammad itu setingkat paham ya maksudnya? Aman pun artinya menurut Sayyidina wa aman dan menurut Sayyidina wa aman posisinya ngono maksudnya ngono kok geger paham ya? Itu negatif kok teman kan dia orang ngantri aman nah soal muji mulai dari Nabi Muhammad ngomong pintar dipuji profesor doktor. Profesor itu apa? Orang paling pintar. Doktor itu apa? Sama. Santri nak muji kiai ini al-alim al-alamah bokono sampai tanggane lali jenenge. Ono santri lan model-model ora ono fitabiyah. Kok kula niku trauma ono santri nak fitabiyah nggo speaker. Lah tanggane ora ana rukin cilike jenenge ya rukin. Tapi tiap santri pidato kan wabil khusus al-alim al-alamah Sayyidul Fadilah bareng. Al-alim al-alamah Sayyidul Fadilah Ki Haji Tuhir. Sampai lah tanggane ora udane rukin cilike. Tuh kok dek riyen jenenge rukin tenan Bang. Ploto kok diles santrine. Diles napa Bang? Jare wonten al-alim al-alamah. Jadi jenenge direct. Lha cara ngomong ora roh. Nah itu kata penghormatan dari jenenge apa? Ya mana ada santri-santri itu ora usah ditoprak malah tanggoku ngantur jeneng apa? Dilah malah roh. Lalu khusus ala-ala ala-lama Sayyidul Fadilah. Jenenge MCMC nambah kolege. Kopi khusus apa? Nang kira apa? Oh. Al-alim ala-lama terus. Mau? Al-Arif juga foto-foto selfie kalau ya ada selfie masalah karena orang ini juga banyak problem aneh-aneh mulanya mau ngaji ngaji bawa ngalim kalau bisa ngaji nanti ila Rasulillah lembut sanad kula nu jelas saya jadi itu sanad terus kula nu nulis sanad itu berkali-kali kitab niki niku tiap ngaji niku nganggo sanad Rasulullah mulai hadasana saking piyambake sampai Rasulullah. Saya jadi itu pengagum kitab ini beliau mulai tahun 1300 Hijriah mensanadkan ini sampai setahun 400 nopo Hijriah. Saya sampai saya jadi itu ya punya sanad. Itu tadi akhirnya kita mulai tradisi. Termasuk tradisi tadi. Bagaimana mungkin umat ini ditakutkan melakukan kemusyrikan karena mendudukkan Muhammad spesial kayak Allah tidak mungkin. Wong redaksi ini kok Allahumma sholli ala Muhammad. Terus piye wae nak mbok udari kalimat itu Allahumma itu Allah sebagai sabda pelaku yang memberi. Muhammad apapun hebatnya, apapun derajatnya yang diberi. Aman kan? Aman banget. Ya soal gue mau selamat dagang wis monggo lah semua urusanmu. Tapi aku mau selamat semua pertama ya Allah ma ahsana hadhihi ibarat. Ibarat ini begitu baik. Ini redaksi yang aman yang tidak akan ada kemusyrikan. Ini redaksi yang luar biasa. Akhirnya lali penjaluanku. Jadi beda muncul selawat untuk bilang berbeda. Sampai dengan saya kalau loro kata aku. Karena ini kualitas A plus loh.
Selawat temu, selawat tujar para nopo pedagang. Jadi ada kompensasi. Jadi ijazahnya yang dari awal kan kiai tangkulo kata semua iki. Mas awalnya transak nasional. Ya tapi ya apa? Bon dua tresno. Hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Zakaria, hadatsana Abdullah bin Abdul Wahab, hadatsana Muhammad bin Yazid, hadatsana Idris an-Nabi an Wahbin qol Musa alaihi salam. Nabi Musa nate matur pangeran ya Rabbi ihbis anni kalaman nas. Ihbis kula aturi nyeker panjenengan ani saengipun kalaman nas ing komentare manusa. Gusti cangkeme ngomong kok elek kula. Tekan sing senenge cangkeme elek, menene sing gedhe. Dewi pangeran kala dawuh sapa taala la fa'altu hadza bi ahadin la fa'altuhu bi. La fa'altu lamun nglakoni ingsun hadza ing iki. Habsa kalamin nas bi ahadin dalam suci la fa'altu dening nglakoni ingsun bi hadza bi kan ingsun. Umpama ana wong tak kei wong liya ora iso komentar ning dikne, aku mesti ngakoni ning apa kudu aku dikomentar padahal aku denger cuma kowe. Ayo mulai saiki mati komentar wong tenang, pengiran sempenirane napa? Dikomentari, wong barat-barat wong ngarang saenake Tuhan sudah mati, Tuhan di mana? Lalu Tuhan keberadilannya gimana? Wong barat eksistensi Tuhan dipersoalkan. Ya itu pengiran ya tenang ae. Ya kamu pengiran? Mana kowe tempat dia eksistensinya disoal kok geger. Hadatsana Ahmad bin Sundi, hadatsana Hasan bin Alawiyah, hadatsana Ismail bin Isa, hadatsana Ishaq bin Bishr, an Ghiyas bin Ibrahim, amman tukhbiruhu an waqala lama tu'ya Yusuf. Semangsane denimbang sapa Yusuf alaihi salam ilal malik maring raja. Wis terkenal raja Kitfir, teman Bukhari, anggap ae jenenge Kitfir. Wa qafalan mantek sapa Yusuf pribadi ana ing pintu. Faqala mung dawuh sapa Yusuf. Dadi kena diundang bupati gubernur ku eling karo Nabi Yusuf. Hasbi dini min dunya wa hasbi rabbi min khalqi. Mana kita minta uang dengan jadi wali, ya meskipun wali kelas nopo, wali nonton mawon, boleh kelas-kelas ndek sebenarnya nopo, wali kekasih pengiran. Tapi rasa nggak syahadat, syahadat gua sih itu ini kapi buah, malah repot rasa syahadat gitu. Kayak yakin disayang pengiran, tapi rasa dari kalimat nopo syahadat. Hasbi itu kecukupan insun, ya gini agama insun di dunia, saking dunia insun. Wah hasbi itu kecukupan insun, kurabi pengiran insun, min khalqihi saking makhluk ya Allah. Jadi kamane ngaten nggih, misale diundang presiden, diundang gubernur, diundang sugih. Gusti paling kula butuhna niku agama kula dibanding dunya. Gusti sing paling kula butuhna niku jenengan dibanding makhluke jenengan. Dadi ora terus nganggep raja itu segala-galanya, presiden segala-galanya. Piye-piye misale diundang presiden paling sangone 50 juta, ketemu sak jam. Bariku urip mulai cilik sing ngurusi ya pangeran. Kok kowe urip ning masyarakat sing ngurusi ya napa? Pengiran, ini orang kenal presiden pejabat di sawangan Israel itu agama ini apa? Pengiran. Mana Nabi Yusuf ketika diundang rojo, dan Nabi kekasih mengenai diundang rojo, pikiran pertama ini pas di pintu, ya Allah yang saya butuhkan itu agama saya dibanding dunia saya. Yang paling saya butuhkan itu pengiran pulau dibanding makhluk jenis. Ya kitab Khilyal nanti cerita malah lu elek meneh. Ini anak Nabi Yusuf ngendikannya siapa? Di mana-mana Nabi ngendikannya siapa? Nah ulama mana cangkeme elek. Nah, ulama itu jam rojo gitu, lucu. Ya tapi cangkem ulama tetap yang mendidikan ulama. Jadi ada ulama itu jam rojo, mana mau jam rojo? Sebelum rojo ini pas sholat, kalau pas sholat itu toh, ya Allah saya minta supaya kerajaan ini apa? Pokoknya jojo. Ulama ini pas itu ngerti nak kerajaan itu dulu, rojo sama ini, terus balik. Wah semana, sebelum rojo jaluk pengiran. Jebule dene rojo cek jaluk to. Timbang jaluk dene ada jaluk sing dijaluki rojo ora sida. La as'alan man sa'alta ya Malik. Aku bakal jaluk zat sing mbok jaluki kowe. Wes ra sida jaluk kowe cari rajane. Rajane aku piye karepe. Dadi intine dekne ya kan lucu kan kowe jaluk rojo. Jebule rojone gletek ijo jaluk pengiran. Lah opo jaluk rojo? Aku jaluk sing dijaluki rojo. Balik deh. Nabi Yusuf kan ape orang-orang nganti-ngantikan ngono ya Gusti sing paling kula butuhno jenengan mboten raja niku tapi yang tetep ora muni ngono luwih sopan lah kaman tapi kula cocok ulama sing ngoten iki cocok mana ke tenangan cari ketemu ulama tok jebule sik doa padha ae padha cek buta apa ya kan yang ngene kira saya dhewe aku padha ae jadi orang roken soal aku, soal ulama gede, dulu ulama pas dulu, wah di Banjalu dulu Pak Kiai dulu jalur sing dijaluri Pak, ya sama, ya udah lama,
Wah seneng ulama, maksudnya lucu-lucu ilmiah. Balik dia terus. Aku ora bakal njaluk rojo, njaluk sing dijaluki. Rojo. Cuma padha wae, ini ya Allah. Lagi Nabi Yusuf ini yang melanda kula suwun kiai-kiai sing sering proposal, sering pejabat tuh. Nak mlebu cek eling sing paling jenengan butuhno hasbi dini min dunya ya. Wa hasbi rabbi min khalqi. Dadi royo sing giling-gilingan. Ya jeling terus wong kowe wae wis kadang-kadang pantes-pantes tau napa eling wong manusa ora tau eling pangeran eling terus wong ora nabi wis kadang-kadang ngono wae azza akum apa jaruhu penyelamatan Allah maksudnya tetanggan di Allah penyelamatan wa jalalan akum wa sana'u pujian Allah wala ilaha ghairu semata khala mengkonuli manjing sapa Yusuf falam manazara ilahi maliku ketika raja ningali nazala monggo tumburan sebuah raja ansaririhi samping kursine raja. Fakhara lahul maliku sajidan uban. Nabi Yusuf menjadi nabi wong keramat wong mujizat. Gara-gara ngendikan iku raja iku duduk di singgasanane. Iku roh raja Nabi Yusuf langsung takluk. Dene sing medhun. Sing mate hormat pertama malah raja di Nabi Yusuf sing adek. Kowe ketemu pejabat. Dirose mbok proposal. Lah iya Nabi Yusuf bareng masuk, raja posisi teng singgasana niku roh raja Nabi Yusuf langsung nopo? Fakhara lahul maliku napa sajidan. Jadi raja ini sing hormat sih. Wah kondang ya, keramat tenan. Iku ora iso ditiru niku wis. Wes ana arah kang ngalami ngono. Bupati ketemu kowe kiai biasa proposal. Suruh nunggu dulu, nanti ada kabit yang bagian nemu ora gelem. Dipasrahkan napa? Kabit-kabit. Loro. Nah kalau kula cek ana keramat, kula cek sering soal bupati ngono. Kalau kue barangnya senalai ngono ae. Makamnya cek makam apa? Alai. Dan ya awet makam ngono iku ya awet. Gonta ganti bupati makamnya cek mantep. Nek jane wong mlete barang ngono, sekali-kali mlete barang bupati iki njaluk pangeran. Berarti kowe njaluk sing dijaluki bupati. Mlete barang lho kuwi bener. Gaya kok ulama wae sing tak critakno. Sowan raja ning liwat Allah. Terus mau jaluk kue, jaluk sembok, jaluk itu semua lah nanti. Sumat ada umum nulung mau sopo Malik ing Yusuf mau sertane Malik alas sarir. Terus dijak lugu bareng nunggone singgah sana. Ya aneh iki sing ramat ya aneh wong raja. Iki kan urung kenal pertama ketemu. Kalau Nabi Yusuf haibae nabi ini dadekno raja niku sing sujud. Terus dijak lugu teng nopo? Singgah sana. Terus faqala mengko dawuh sapa raja innakal yauma ladaina makinun. Amin. Inaka sakmene panjenengan adena mugo kita al-yauma idam kita adena iku makinun wong sing kuat. Maksudnya wong sing di posisi aminun terpercaya. Faqala Yusuf alaihi salam ij'alni ala khazainil ardi. Ij'al dawa panjenengan ingsun ala khazainil ardi ing atase nangani hasil bumi. Ini hafizun alim. Terus niki dalile para ulama sing kersa njabat. Nabi Yusuf ku nabi. Ketika sowan raja wis respek minta jabatan ngelola hasil bumi. Cara sani jadi menteri pertanian, menteri ekonomi. Ini ku angsal. Ibu dijabat wong soleh luwih apik timbang dijabat tiyang napa zalim. Jadi tiang-tiang zuhud itu berlebihan metu jabatan. Mari cara ana bupati kok ngangkat terus dadi kabit apa tak oleh. Jare kabit kesenian tak oleh. Misalnya ketua di Rukin orang ada dangdutan, Javenan. Jadi orang dangdutan apa? Javenan, Bukhadruan kan lumayan. Sampai dangdut beralih apa? Hadro. Ya tahu lah, menteri keuangan tahu lah. Murah iso matematika. Imran Mustafa orang tak ada kali ngaji jam 9 jam 12 dari 4 jam. Kok gitu tuh sama 10 11. Itu lah misalnya dia sambil tak jadi mestinya itu hari telur miliar itu 4 miliar. Ngaji jam 9 baru jam 4 jam sama 10 11. Wah gak ada itu kencang melamun tersebut. Tapi dia rantau wahyu alhamdulillah. Orang zaman akhir. Terus lagi nopo Dawe Said Zabidi sing nyari ikhyan kitab Sinten Khilyatul Aulia itu bahkan
dijamin ya tiang sing ngaji niku ora bakal dikuasai setan. Perkarane gini kok enggak ada ulama yang jadi wali kecuali pernah untuk barokah kitab Khilyatul Auliya. Menane kula napa kada niat saya teng jenengan mbuh pira kadari. Saya pernah baca ini di sini mungkin 3 kali ini kalau enggak 4 kali. Karena kalau ngaji urut itu mboten mungkin. Hikam mau samenten. Sebenarnya paling bosok khatam. Khilyatul Auliya 14 juz lho. Kowe mati urip mati urip. Wah, baca khatam kan. Ya itu urip mati urip itu. Nah, gue sinau mungkin khatam. Dan kalau sinau ikhya 4 juz itu hanya 4 bulan. Karena kalau mau kitab kok sampai mau koran kan enggak ada masalah. Jadi biasa mawon. Sampai aja mau cari itu urip mati lah. Cara mau cari itu gue tamus. Kesal deh, mau kesal deh. Jadi kita eleng jenengan ya. Jadi sebagian masalah nubuwah itu masalah legalisasi ini kitab suci. Mengenai Islam itu teng Cina itu lambat. Padahal zaman sahabat menenten apa? Islam. Badungnya teng dene Uzbekistan. Ya daerah Imam Bukhari apa? Uzbek. Sama nak ceritanya Imam Bukhari jenenge Muhammad. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Ana semacam Bardasbah. Nah, yang ini mau ada Bardasbah Bardasbah. Bin Bardasbah. Imam Bukhari punya karangan kitab disebut Soheh kitab sak dunya. Niku udah kelima itu saya kafir. Bardasbah niku kafir. Islam itu ana tiyang namanya Al-Jufi. Islam nambah. Berarti Imam Bukhari menurut saya lagi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Niku itu saya kafir. Islamnya gimana Bardasbah? Ya berarti yang Uzbek itu rati ahli kitab. Niku Rusia, putih jenenge Bardasbah niku Uzbek. Ini jadi negara Islam itu ratusan tahun. Sampai ketika dikuasai Uni Soviet itu tetap Islam. Mereka no gosip-gosip kitab suci. Tapi Tiongkok, Cina, misalnya ada Islam beberapa, terus dan Jinjian, maupun King-King, macam. Tapi sidik. Pada zaman sahabat menonton Islam begitu Cina. Jawa lumayan, Jawa orang Kristen raya Yahudi, tapi dia kitab. Dia Yahudi Buddha dia nama dia kitab. Pokoknya mendingan Islam masuk agama semua kitab itu mendingan. Mereka foto-foto percaya ini alam nama yang tidak diketahui. Dia figur-figur. Angel kan? Sampai saya bayangkan misalnya dakwah orang komunis, Nabi Muhammad gak laku, Isa gak laku, Musa ora laku. Bingung bro. Ketemu Paulus juga gampang jagongannya. Cak bakas Isa sambung, cak bakas Musa sambung. Bakas Taurat dia sambung aja, dia sambungnya ngerti deh nih. Tetap kitab suci papat. Cara dia sing asli lah dia semua kena nulis sing asli ya. Kan mau cocok-cocokan, mau cocok. Lagi ada komunis. Orang laku kan, lu bulat, lu apa? Lalu sirine kena apa? Ketika Nabi niku tesih minoritas, tiang non kitab ngalah no ahli kitab. Padahal ahli kitab zaman itu tiang Nasrani itu Nabi melok susah. Yang Nasrani kalah perang, Nabi melok susah. Karena nek kuwatir ahli kitab itu punah. Nah ahli kitab punah berarti isu-isu akhirat itu punah. Padahal ciri khas agama itu batas isu nopo akhirat. Bahasan akhirat maksudnya. Paham juga maksudnya. Terus gue ngantisipasi nabi-nabi palsu. Kalau mulai macam lang nali ayat dan musab terus saiki. Sing saiki jembang rapati ngaku nabi itu. Sang saya sithik. Mboten nggih nabi. Hah? Penerus napa nabi iso? Ora penerus. Mati. Lha sak sore lho, itu kan ora itu. Berada sopan sithik lah maksudnya kan rapati ini. Itu untuk mengantisipasi nabi-nabi palsu atau tadi yang bisa kita pastikan ada sohifah, lempiran, totek. Mereka yang Islam saat dunia aku yakin karena nabi menaik barokah mereka percaya tek riwayatnya semua ulama nabi-nabi menghentikan lah nabiyan apa tadi. Bisa itu yang Islam yakin kabeh. Sausé Nabi Muhammad bakal ana nabi iki barokah tek barokah sohifah. Jadi itu nabi menghentikan apa wa annahu la nabiyya ba'di. Sausé aku ora bakal ana napa nabi. Terus nabi menghentikan yaiku al ulama
warasatul anbiya. Sampeyan sementeni aku nerangno agamaku iku ulama. Kabeh tek ulama, yakin ora mubalake. Sak jamin. Teke ulama sing warasatul apa? Lah kecuali ulama sing bisa pidato ya monggo, tapi nak teke al ulama warasatul anbiya. Tapi gue suka ketemu mubalak ora apa-apa kan, ulama sing balik. Mubalak ora apa-apa, tapi aja ngaku ulama. Ulama itu jelimet kan. Kita tidak saya jadi jenenge ulama, Imam Syafi'i jenenge ulama. Ulama tenan kan. Ulama itu cara berpikir wis banget kodang terus. Mau selamat cara berpikir ya Allah kula matur nuwun. Ma'ahsana hadil kalimat. Ini kalimat yang bagus ya karena kalimat ini menafikan kemusyrikan dan hadil kalimat tubawi tawadhu dan kalimat ini akan mengabadikan tawadhu. Berkawin Islam eling nabi ini terus dunia terus supaya nabi ini untuk rahmat ta'zim sama Allah Subhanahu. Nabi ini ya balas. Allah sebagai zat paling apa yang umumnya dalam Quran, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di pengerane apian mongkon umat maca selawat apian. Kanjeng Nabi balas selawat kan wis dua. Lah kok saiki jek ana perdebatan koyo ngene iku rawan sirik iku perdebatan wis kedalu. Harus ora mungkin kan dengan posisikan Allah sebagai subjek, Rasulullah sebagai penerima itu gak mungkin. Mbok redaksi selawat koyo apa indahe ra bakal ngrempet kemis tak jamin. Ya soal sebenarnya mereka mau ora tau dijiwai kan pakaian transaksional jadi pakai ora bener kan aku bicara bener kan iso jadi saya mikir wis biasa bener jadi bicara bener itu ora pati iso aku kalau kan biasa maca selawat mau kelas 0 plus A plus maksudnya jadi terus dijak selawat latihan dulu sih mboten sakit dulu. Faham ya, terus kalau suwon ini pentingnya sohifah. Mulanya kanjeng Nabi biabak disifati lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahu bayyinah. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Mulanya dawuh sing aran Bukhari jenenge Al-Qastolani ini. Al-Qastolani juga ada kitab namanya kitab Lataiful Isyarah li Fununil Qiraat. Jadi beliau punya kitab Lataiful Isyarah tapi buatan tentang fan usul fikih tentang fan qiraat. Ini beliau menghentikan wa tariqu takhlidi hadatin fi sahifah. Agama ini akan abadi lewat tek-tek yang disahkan ulama. Saya ulang lagi. Agama ini akan abadi ila yaumil kiamah karena tek-tek yang disahkan ulama. Jadi tadi umat Nabi semuanya diselamatkan, tidak ada nabi baru karena mereka percaya teks yang diriwayatkan ulama la nabiyyan apa ba'di, bahwa setelahku tidak ada apa nabi. Apalagi Allah mensifati nabinya juga meninggalkan sohifah. Terus sohifah itu diisim maf'ul jenenge mushaf. Jenenge apa? Mushaf. Ya Quran itu cara bahasanya apa? Mushaf. Dan disebut Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Boleh. Alhamdulillahil al-mizan muntaha al-ilm wa matlaq ar-ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahil al-mizan muntaha al-ilm wa matlaq ar-ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahil al-mizan muntaha al-ilm wa matlaq ar-ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahil al-mizan muntaha al-ilm wa matlaq ar-ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahil al-mizan muntaha al-ilm wa matlaq ar-ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahil al-mizan muntaha al-ilm wa matlaq ar-ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahil al-mizan muntaha al-ilm wa matlaq ar-ridha wa zinatul arsy.